Hulu daerah aliran Sungai Balentieng di jantung Sulawesi Selatan menyimpan kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai. Di sini, alam dan manusia hidup berdampingan, membentuk keseimbangan yang rapuh namun harmonis. Daerah aliran Sungai Balentieng mencakup 34 desa, termasuk Desa Kahaya, Gunung Perak, Barania, Bonto Tanga, dan Batu Belerang yang berada di bagian hulu. Disinilah para petani mengelola kebun campur dan hutan dengan bijak. Hutan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya mereka. Program ini dimulai sejak 2023 bulan April dan akan berakhir di Desember 2025. Kegiatan ini didukung oleh GEF SGP Fase 7 yang dilaksanakan di 4 bentang alam di Indonesia. Salah satunya di Das Balentieng yang mencakup 2 kabupaten, Bulukumba dan Sinjai di Sulawesi Selatan. Nah, program inisiatif Balentieng sendiri merupakan upaya kolektif yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat di wilayah Das Balentieng. Saat ini terdapat 17 mitra dari 4 siklus. Nah, kalau bicara soal Das Balentieng ini memiliki luas sekitar 20.000 hektar di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai dengan total ada 37 desa di dalamnya. Nah, saat ini pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman mitra itu sudah di 12 desa. 7 desa di bagian hulu, 12 di wilayah tengah, dan 3 desa di bagian pesisir. Keberlanjutan program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kekuatan kualitas ekosistem, tapi juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat lokal, terutama daerah-daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Perhutanan sosial telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, di luar kawasan hutan, petani bercocok tanam dengan memadukan tanaman hutan, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian yang kita kenal dengan agroforestry. Jenis tanamannya antara lain tembakau, kopi, eukaliptus, dan budidaya jamur. Kalau pola agroforestry gunung perak, contoh tanamannya kopi, tembakau, sayur-sayuran, beternak, budidaya ikan, budidaya lebah, sama budidaya jamur. Kalau kopi ada sebelum saya lahir. Kalau tembakau ada juga sebelum saya lahir. Kalau sayur kira 10 tahun yang lalu mulai itu dari kopi ke tanaman sayur. Kalau manfaat hutan yang paling dirasakan, dampaknya yang paling bagus itu air, lebah madu, sama jamur. Kalau untuk airnya ini untuk pengairan tanaman hortikultura atau perkebunan, untuk penyiraman tanaman dan tanaman padi juga. Kalau dari lebah madu manfaat untuk kesehatan. Pesan untuk teman-teman yang bisa untuk menjaga kawasan hutan khususnya di Gunung Perak, umumnya di Sinjai Barat. Kalau bisa itu hutan jaga betul, jangan disalahgunakan. Itu kita memanfaatkan airnya untuk kebersamaan. Tambahkan pesan-pesan lagi untuk budidaya jamur. Hasil hutan bukan kayu yang 3 jenis ini, air sama lebah madu sama jamur. Bagi teman-teman yang berminat silakan ke KTH Wana Alam belajar, kita sana belajar, ya saling membantu, mendukung baik secara fisik, pemikiran, ilmu
dan teknologi. Hutan di bagian hulu Das Balantieng adalah rumah bagi spesies endemik Sulawesi seperti beruang kuskus, tarsius, anoa, sikatan lompo batang, dan beberapa jenis spesies lainnya. Masyarakat juga memanfaatkan hutan secara berkelanjutan seperti menanam kopi dan mengumpulkan madu. Sedangkan di kawasan Taman Hutan Rakyat Abdul Latif yang luasnya 720,15 hektar, sebagian dimanfaatkan untuk ekowisata. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada tantangan, seperti sapi ternak yang berkeliaran di hutan desa Batu Belerang. Sapi-sapi itu memakan tanaman yang baru tumbuh, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun tanaman yang ditanam oleh petani. Hal itu tentu menjadi PR bagi para petani pengelola hutan. Ini tradisinya orang-orang di sini, khususnya di Desa Batu Belerang, di Kecamatan Sinjai Borong. Tradisinya di sini mulai dari nenek moyang kita sampai sekarang, kalau untuk sesuai dengan berkaitan dengan memelihara sungai, pertama menanam kayu, yang kedua membuat tanah sering yang sudah ditanam nih seperti ini, kayak ini saya punya ini, ada akan tanah sering semua ini, baru ditanami sayur di bawah, baru kita tanam cengkeh. Kemudian di sela-selanya itu kita tanam kopi. Ya, jadi istilahnya air itu yang dipakai karena seperti saya ini. Masa ini air kalau lewat dari atas ini, dari atas pun banyak airku ini. Ada selangku di situ. Kita pakai menyiram kalau kemarau apa. Ya, sampai sekarang pokoknya tidak pernah berhenti itu air. Ya makanya itu kita jaga ketat itu kayu hutan, karena betul-betul itu kayu itu menampung air, Kapan banyak orang yang artinya merusak air, otomatis berkurang itu air otomatis. Itu terus itu kita betul itu jaga air, kemudian kebersihannya kita jaga, artinya tidak sembarang orang masuk, artinya apalagi seperti di daerah lain biasa orang ada yang bawa bahan-bahan kimia tabur di air, itu dijaga betul, diawasi betul, karena air itu ada bukan manusia saja yang mempergunakan, tapi ternak yang lain-lainnya itu dia gunakan juga air. Jadi makanya kita itu betul-betul itu memahami itu tentang masalah air, karena kehidupan kita tanpa air kita tidak bisa hidup, tanpa air tidak bisa hidup otomatis. Walaupun bagaimana caranya kalau tidak ada air, makanya kita harus memang mempunyai kesabaran. Memang kita selaku manusia artinya betul-betul kita memelihara kayu hutan, menjaga hutan tetap lestari, kemudian kebersihan air kita tetap jaga dengan utuh. Saya punya pesan-pesan terutama anak muda, karena sekarang itu sudah ada bisa diwarisi, karena tanpa ada warisi tidak ada pandangan istilahnya untuk tentang masalah kehidupan ke depan, harus tetap dipertahankan itu, dilestarikan itu hutan, karena betul-betul itu hutan itu artinya menampung air secara tidak langsung, tidak dilihat secara kasar mata, tetapi dia terus itu dia mengalir jatuh di tanah itu muncul menjadi mata air. Karena ternyata di sini itu terbukti sekali, di mana banyak kayu maka di situ banyak juga mata air. Di mana tidak ada kayunya mungkin airnya pasti agak berkurang. Jadi maka saya berpesan-pesan kepada anak muda harus dilanjutkan ini seterusnya sampai ke depan. Iya, ke generasi dengan ke generasi harus diperkuat, itu memang jadi hutan harus dijaga. Ya, bahkan kalau ada kayu yang berkurang bahkan kita tanam. Bukan saja bahwa di dalam kawasan saja kita tanam, bahkan di luar kawasan. Jadi makanya saya teman-teman seperti orang tua seperti saya selalu aja bilang tolong pesankan kepada anak-anak, dipesankan bahwa tolong ini jaga betul-betul ini hutan, tetap menanam kayu, juga menanam juga kopi di bawahnya, apa saja yang bisa kita hasilkan di bawahnya. Di Desa Kahaya,
Kelompok tani hutan tidak hanya mengelola kebun campur, tetapi juga mengembangkan ekowisata. Salah satunya ada air terjun Gamaca yang menjadi salah satu daya tarik utama yang dikelola oleh masyarakat setempat. Jadi hutan kemasyarakatan sendiri di Kaya itu terbit-nya pada tahun 2015. Namun sebelumnya sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi secara legalitas itu baru terbit di tahun 2015. Jadi cara masyarakat Kaya sendiri itu dalam mengelola perhutanan sosial ini dengan dengan melakukan tanaman pohon, tanaman kopi, terus membuat spot wisata dan memanen madu yang ada di sekitar itu. Spot wisata sendiri itu misalnya di KTH Gamacaya itu ada air terjun Gamacaya yang dimana di Kolonita Kabupaten dalam ini Dinas Pariwisata bekerja sama dengan kelompok tani hutan yang ada di Gamacaya. Jadi kalau masyarakat dalam tetap menjaga hutan misalnya terus melakukan penanaman baik budidaya tanaman kopi serta pembuatan terasering di kebun mereka. Kalau untuk menjaga sebenarnya selalu masyarakat itu mengingatkan di keluarga mereka untuk tidak membuang sampah di sungai. Saya mengharapkan ke depan dalam menjaga sungai dan hutan yang ada di Kaya ini perlu dukungan semua pihak, di mana mungkin perlu adanya penghijauan serta ke depan sampah-sampah yang ada di masyarakat yang berada di bantaran sungai itu bisa dikontrol dengan baik seperti itu. Nah, di hulu masyarakat ini sangat bergantung dengan hutan sesungguhnya. Mereka sudah lama berdiam di daerah tersebut. Hanya saja karena mereka mengalami penyempitan ruang karena misalnya dibatasi karena ada kawasan hutan di situ, sehingga hubungan antara masyarakat dengan hutan itu seakan-akan terpisah. Nah, ada program untuk pemulihan kelembagaan mereka, misalnya melalui inisiatif perhutanan sosial. Hanya saja inisiatif perhutanan sosial ini terkadang diletakkan hanya programatik belaka ya, tidak kata sosialnya semakin menjauh. Jadi mesti dipastikan bahwa program-program seperti perhutanan sosial untuk memulihkan hak-hak mereka dalam pemanfaatan hutan, pemanfaatan sumber daya alam sangat penting. Misalnya mengutamakan mereka yang miskin, mereka yang tidak memiliki lahan atau landloss, dan termasuk unsur-unsur kehidupan lokal mereka. Dan sangat penting karena areal Das Balantieng ini banyak juga ekosistem unik ya, seperti anoa, ada tarsius di sana yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Mereka lebih rentan sesungguhnya dalam perubahan iklim ya, jadi memastikan bahwa bukan hanya unsur-unsur mitigasi, tapi program-program yang terkait adaptasi, pemilihan skema-skema perhutanan sosial yang tepat ya, tidak dipilihkan dari atas tapi muncul dari bawah. Yang paling utama adalah inisiatif yang tumbuh dari bawah ya, jadi bukan program yang dibawa dari atas dan dipaksakan masuk. Hulu ini sebenarnya penuh dengan entitas-entitas komunitas yang unik ya. Di sana rata-rata pakai bahasa Konjo ya, sebuah entitas komunitas yang unik dibandingkan komunitas masyarakat lainnya. Misalnya entitas masyarakat besar seperti Makassar ya, dia unik di sana, dan kemudian ada danau juga di sana yang cukup penting walaupun tidak luas, tapi posisi ekosistemnya sangat penting jika masyarakat menjadi kunci ya. Jadi kita tidak boleh memisahkan intervensi antara hanya intervensi fisik semata, tapi juga membutuhkan masyarakat. Kita tahu bahwa dengan masuknya banyak kawasan-kawasan hutan yang ada di lokasi di daerah ini, terutama di bagian hulu, itu hampir 50% daratan mereka itu masuk dalam kawasan. Banyak sekali kebun-kebun masyarakat yang ditinggalkan karena masuk dalam kawasan hutan. Nah, harapannya dengan adanya perhutanan sosial seperti HKM ataupun
hutan desa, inisiatif, bahkan ada upaya untuk mencoba memasukkan juga inisiatif tentang kelembagaan adat mereka ya, terutama di daerah hulu. Harapannya hutan dengan masyarakat ini tidak terpisah lagi kira-kira. Ya, perubahan pola pertanian selama ini kan kebanyakan didrive oleh pasar ya, sangat didrive oleh pasar. Kita maklum sekarang di Sulawesi Selatan umumnya, misalnya lagi booming jagung saat ini, bahkan di kawasan-kawasan hilir itu banyak tanaman-tanaman hortikultura dan jagung misalnya juga sangat mempengaruhi landscape, sehingga memadukan antara kebutuhan masyarakat dan juga aspek konservasi itu menjadi sangat penting. Makanya konsep-konsep agroforestry penting untuk dibangun dari bawah ya. Jadi pendampingan terhadap masyarakat, jadi mempercayakan peranata yang sebenarnya masyarakat. Jadi bukan hanya memperkenalkan hanya program seperti HKM ya, tapi program HKM ini perlu dibarengi dengan penguatan akses, penguatan pasar. Kita tidak boleh hanya menceramai warga bahwa jangan tanam monokultur jagung misalnya tanpa ada insentif-insentif lanjutan ya, misalnya insentif pasar dan insentif harga terutama terhadap perubahan komoditi ya. Hutan dan kebun campur di Hulu Das Balantieng adalah warisan berharga. Namun, keberlanjutannya bergantung pada upaya kita bersama. Mari menjaga kelestarian hutan dan mendukung perhutanan sosial untuk masa depan yang lebih hijau. Film ini adalah penghormatan kepada mereka yang terus berjuang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam di Hulu Das Balantieng.